Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang transformator. Nah, transformator ini ada dua tipe, itu merupakan transformator step up dan ada transformator step down. Nah, apa sih itu transformator? Transformator itu merupakan alat yang bisa digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Transformator yang bisa untuk menaikkan tegangan dikatakan transformator step up. Sementara transformator yang dikatakan sebagai penurun tegangan itu dikatakan transformator step down. Yang mana pada transformator itu terdapat dua bagian. Di sini ada bagian primernya, ini ada bagian sekunder. Atau di sini ada lilitan primer, di sini ada lilitan sekunder. Di sini merupakan lilitan. Juga di step down juga gitu, ada lilitan primernya, ada lilitan sekunder. Yang mana sih lilitan primer atau yang mana sih bagian primer? Bagian primer atau lilitan primer ini merupakan lilitan yang dihubungkan dengan sumber arus PLN atau sumber arus bolak-balik, sumber arus AC. Nah, yang mana transformator ini hanya bisa bekerja apabila dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik atau sumber arus AC. Nah, jadi di sini merupakan tegangan primer atau lilitan primer ini merupakan lilitan atau tegangan nanti yang lilitan yang dihubungkan dengan tegangan primer atau mendapatkan dari kuat arus primer, yaitu yang bersumber dari PLN atau dari sumber arus bolak-balik. Nah, sedangkan di sini ada bagian lilitan sekunder, nanti akan menghasilkan tegangan sekunder, akan menghasilkan juga kuat arus sekunder, yang mana bagian sekunder ini merupakan bagian yang dihubungkan dengan alat-alat listrik. Nah, begitu juga yang di step down. Nah, terus apa sih perbedaan antara trafo step up dan trafo step down? Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa di trafo step up, lilitan awalnya lebih sedikit dibandingkan dengan lilitan akhir. Maka di sini dikatakan NS, N itu lilitan sekunder itu lebih besar dibandingkan dengan lilitan primer. Nah, yang mana lilitan berbanding dengan tegangan, semakin banyak lilitannya, tegangannya juga semakin besar. Dengan demikian, maka nilai Vs itu juga lebih besar dibandingkan dengan V primer. Tapi kuat arusnya kebalikan. Jadi kalau kuat arus sekundernya lebih sedikit dibandingkan dengan lebih kecil dibandingkan dengan kuat arus primer. Nah, ini merupakan ciri-ciri trafo step up. Kalau di trafo step down, trafo yang sebagai penurun tegangan, berarti lilitan awalnya lebih banyak menjadi berikutnya. Karena lilitan sebanding lurus dengan tegangan, jadi tegangan primer juga lebih besar dibandingkan tegangan sekunder. Nah, ini. Jadi lilitan sekunder lebih dikit dibandingkan dengan lilitan primer awalnya, kemudian tegangan sekunder juga lebih kecil dibandingkan dengan tegangan primer. Tapi kuat arus juga terbalikan, jadi kuat arus pada sekunder itu lebih besar dibandingkan kuat arus pada primer. Nah, yang mana pada trafo ini kita akan menghitung nilai efisiensi. Jadi efisiensi di sini pada sekunder akan menghasilkan daya sekunder dan pada primer akan menghasilkan daya primer. Yang mana pada efisiensi trafo, jadi sini ada efisiensi. Efisiensi menunjukkan bagaimana sejauh berapa kemampuan atau kinerja atau keefektifan kinerja dari suatu trafo tersebut. Yang mana efisiensi nilainya di sini rumusnya adalah PS, dari daya yang dihasilkan dibagi dengan daya yang dia masuknya. Jadi nanti kalau di soal atau di buku lain yang sekunder itu boleh juga disebut sebagai output. Jadi sekunder sama aja hasilnya dengan output. Sementara primer itu sama aja artinya dengan input. Jadi siapa tahu nanti di buku yang kalian baca itu misalnya, maka di sini rumus digunakan P output dibagi dengan P input sama aja. Jadi yang output di sini merupakan sekundernya, yang input merupakan bagian primer. Nah, kalau seandainya di sini tidak ada daya, maka dayanya bisa dipecah. Dan itu rumusnya adalah rumus daya V kali I. Itu kan pada video sebelum juga sudah ada sini daya dan energi listrik. Nah, jadi kalau dia daya sekunder, maka kita gunakan rumusnya V kali I, maka gunakan tegangan sekunder. I-nya adalah kuat arus sekunder. Begitu juga dengan daya primer, maka gunakan tegangan primer, kuat arusnya kuat arus primer. Maka di sini dikalikan 100%. Oke. Nah, di sini khusus untuk trafo yang ideal. Trafo ideal itu merupakan trafo yang efisiensinya 100%, maka berlaku NP perbandingan NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, tapi sini I-nya kebalik. Kalau N-nya dengan P sama-sama dia di atas, ini dibalik, maka ini IS per IP. Atau misalnya kalau boleh nggak kalian tulisnya gini, NS per NP, ini boleh, kayak gini juga boleh. VS per VP sama dengan sini I-nya dibalik, IP per IS. Jadi sama aja. Nah,
Terus nanti kalau seandainya di soal itu ada kata daya hilang, jadi berapa besar daya hilang? Kalau di soal kita ada daya hilang, yang mana daya hilang? Daya hilang itu sama aja artinya dengan pH daya hilang. Itu merupakan daya input, daya masukan dikurang dengan daya output. Ya, daya hilang besar, nilai daya hilang itu merupakan daya masukan dikurang dengan daya keluaran. Jadi kalau dia tidak stabil, kalau tidak sama, berarti ada terdapat daya yang hilang. Nah, bagaimana penerapan trafo di sini ke dalam soal? Mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita cek soal pertama. Sebuah transformator step up digunakan untuk mengubah tegangan. Ingat sini step up berarti menaikkan tegangan. Menaikkan tegangan, maka di tegangan awal, tegangan primer menjadi 200. Nah, berarti yang ingat pada trafo step up, tegangan sekunder lebih besar dibandingkan dengan tegangan primer. Jadi tegangan primernya adalah 50 volt, sementara tegangan sekundernya adalah 200 volt. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 60 watt, berarti ada daya, nilainya adalah 60 watt. Nah, ingat ya, tegangan sekunder dihubungkan dengan daya, maka ini dayanya adalah daya sekunder, maka karena dihubungkan dengan alat-alat listrik. Bila efisiensi trafo, di sini katakan efisiensi nilainya adalah 60%. Maka besar arus yang melalui kumparan primer, diminta adalah berapa nilai IP. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam persamaan bahwa nilai efisiensi itu sama dengan, ya, jadi nilai efisiensi sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali dengan 100%. Nah, kita di sini daya sekundernya sudah ada nilainya, langsung kita gunakan 60 watt, tapi tegangan primernya belum ada, daya primer belum ada, maka ini kita pecah. Jadi tegangan daya sekunder per daya primernya, tegangan primer dikali kuat arus primer dikali dengan 100%. Oke, kita masukkan efisiensi ini tetap. Efisiensi katanya 60%. Berarti daya sekundernya katanya adalah 60 watt per tegangan primernya 50 volt, kuat arus primer mau kita cari. Berikutnya sini kali 100%, kan gitu kan? Nah, di sini 60%, 60% sama aja artinya dengan 60 per 100. 60 per 100 sama aja artinya dengan 0,6. Nah, ini coret, ini sama dengan 6 per 5 kali IP. Nah, di sini ada kata 100%, 100% berarti 100 per 100 sama aja artinya dengan 1. Nah, dengan demikian ini bisa kita kali silang ke sebelah. 0,6 dikali 5 dikali IP. Jadi 0,6 kali 5 kali IP itu sama dengan 6. Yang mana 0,6 dikali 5 hasilnya adalah 3. Jadi 3 dikali IP itu sama dengan 6. Jadi IP itu sama dengan 6 dibagi dengan 3. Yang mana 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Dengan satuan adalah 2 ampere ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, soal berikutnya lagi kita cek. Sebuah trafo step down memilih, sini step down berarti penurun tegangan. Kalau dia penurun tegangan, maka tegangan primernya lebih besar dibandingkan dengan tegangan sekunder. Jadi udah betul, jadi P primernya dikatakan 220 volt, P sekundernya katanya 110 volt. Kemudian pada kumparan primer ada arus primer, katanya adalah 3 ampere. Kemudian trafo memiliki efisiensi, ada efisiensi katanya 60%. Daya hilang, nah diminta daya hilang di sini P hilang. Tadi kan rumusnya bahwa daya hilang itu rumusnya adalah daya input dari daya primer dikurang dengan daya sekunder. Oke, di sini mari kita cek sekarang. Daya primernya bisa dicari, itu adalah I tegangan primer dikali dengan I primer. Sekarang daya sekundernya belum ada karena kita belum punya nilai IS-nya berapa. Oke, jadi coba kita cari berapa nilai VS dulu. Jadi dari efisiensi kita dapatkan bahwa efisiensi atau daya primer dulu kita cari boleh. Jadi ke daya primer kurang daya sekunder. Daya primer itu sudah ada nilainya adalah tegangan primer dikali dengan kuat arus primer, P ya. Bahwa tegangan primer itu nilainya adalah 220, sementara kuat arus primernya adalah 3. Jadi 220 kali 3 adalah 660 watt ya. Ini merupakan daya primer. Nah, sekarang daya sekundernya kita belum punya. Daya sekunder kita bisa dapatkan kalau kita menggunakan VS kali S. VS-nya ada tapi S-nya tidak ada. Dengan demikian kita punya nilai efisiensi. Dari sini kita bisa mencari daya sekunder. Efisiensi sama dengan
daya sekunder dibagi daya primer dikali dengan 100%. Jadi efisiensinya 60%. Kemudian daya sekundernya mau kita cari, daya primernya katanya 660 watt. Nah, kemudian di sini sekali 100%. Sama kayak tadi, berarti 60% sama aja artinya 60 per 100 berarti 0,6. Sama dengan daya sekunder dibagi 660. 100% 100 per 100 berarti sama aja artinya dengan 1. Jadi dengan demikian maka tinggal kali silang ini. Jika daya sekunder itu sama aja artinya dengan 0,6 dikali 660. Jadi daya sekunder itu sama dengan 0,6 dikali dengan 660. Ya, maka hasilnya adalah 396. Ya, silakan dicek juga ya, siapa tahu saya ada salah hitung. Oke, jadi daya sekundernya kita sudah mendapatkan nilainya adalah 396. Sekarang baru bisa mencari daya hilang. Jadi daya hilang itu sama dengan tadi rumusnya adalah daya primer dikurang dengan daya sekunder. Daya primer kita, nilai daya primer kita adalah 660. Kita masukkan di sini 660 dikurang dengan daya sekunder kita sudah mendapatkan di sini 396. Kita masukkan dia 396. Jadi berapa hasilnya ini? 660 kurang 396. Nilai hasilnya adalah 264 watt. Dengan demikian maka daya yang hilang adalah sebesar 264 watt. Jadi option yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, demikianlah contoh soal dari transformator. Kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, mari diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.